bermula bersedekah itu menegah ia akan jahat mati. Dan di dalam hadis disebutkan bermula bersedekah itu memadam ia akan marah Tuhan. Nah, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini tentang masalah fadilah dalam kita bersedekah. Jadi salah satu fadilah atau keutamaan di dalam kita bersedekah bahwasanya ia menegahkan akan jahat mati. Jadi dengan kita bersedekah itu akan memeliharakan kita daripada jahatnya mati. Dalam makna apa? Memeliharakan kita daripada su'ul khatimah dan lebih membawa kita kepada husnul khotimah. Makanya oleh karena inilah maka sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan untuk kita memberikan sedekah, ya. Karena jalan salah satunya yang bisa membawa kita kepada husnul khotimah atau mati dalam keadaan baik adalah dengan jalan memperbanyakkan memberikan sedekah. Juga di dalam hadis disebutkan bermula bersedekah itu adalah memadam ia akan marah Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis disebutkan salah satu yang bisa memadamkan murka atau marah Allah kepada hamba dengan jalan bersedekah. Nah, makanya dengan sedekah ini Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada seseorang itu. Akan ridha kepada sekelompok kaum, ya, yang gemar mereka itu bersedekah. Dan Allah akan marah kepada seorang dan kepada kaum yang mereka itu, ya, tidak mau bersedekah atau bakhil. Ya? Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu adalah bisa menolakkan bala. Ya, jadi salah satu yang bisa raddul bala as-sadaqah. Ya, yang bisa menjauhkan kita daripada bala. Terutama bala dunia dan yang paling utama bala akhirat. Bala kan ada dua. Yang pertama bala dunia. Bala dunia ini sepele. Makna sepele macam mana? Sifatnya adalah sementara. Sehebat-hebat bala dunia ini hanya berkesudahan kepada mati. Tapi yang bahaya itu adalah bala akhirat atau uqubatin nar, azab neraka. Kenapa? Karena bala akhirat ini tidak ada dia berkesudahan. Jalan supaya kita selamat daripada bala, maka sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan jalan kita memperbanyakkan bersedekah. Ya, banyakkan sedekah. Jadi kalau kita mau ini bala-bala ini cepat berlalu, bala-bala ini cepat pergi, coba tengok hari ini. Jikalau hujan, banjir, ya kan? Jikalau tak hujan, kering, kan? Nah, ini bahagian daripada itu. Sudah tidak bersahabat lagi. Kenapa? Salah satunya itu tadi. Karena banyak daripada umat-umat manusia hari ini mereka bakhil dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya sedekah itu menolak ia akan 70 pintu daripada kejahatan. Ya. Jadi dengan kita bersedekah maka akan memeliharakan kita daripada 70 pintu kejahatan. Ya. Jadi kenapa orang hari ini juga banyak lena dengan kejahatan, berada dalam jalan kejahatan, tidak mau sholat, tidak mau puasa, asyik bermaksiat, main catur aja kerjanya. Nah, karena mereka mungkin salah satunya adalah tidak pernah hadir dalam sedekah. Dikatakan di dalam hadis yang lainnya, beri olehmu akan sedekah jikalau dengan sebelah kurma sekalipun. Ya. Di dalam hadis lain juga dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah olehmu akan sedekah itu walaupun dengan sebelah kurma. Beri sedekah walau sebelah kurma. Maknanya apa nih? Kalau sekiranya kita itu memang tak ada
istilahnya harta kita yang lain. Umpamanya kita hanya punya 1 biji kurma untuk kita makan, 1 buah kurma. Maka pongkohkanlah yang 1 buah kurma itu separuhnya untuk engkau bersedekah. Ya, karena kata Nabi SAW, tegahkan olehmu akan neraka, wattaqun nar bisadaqah. Tegahkanlah olehmu akan neraka dengan bersedekah, jikalau dengan sebelah kurma sekalipun. Takutkan olehmu akan neraka. Jadi jalan yang menyelamatkan kita daripada azab neraka, uqubatin nar bisadaqah, dengan bersedekah. Karena sedekah itu akan datang nanti membela sahib-sahibnya yang bersedekah. Dan sebaliknya, orang-orang yang malas bersedekah, maka tidak akan ada dia, ya, penyelamat nantinya. Jadi jalan supaya menegahkan siksa neraka, siksa kubur, maka itu adalah wattaqun nar bisadaqah, kata Rasulullah, takut olehmu akan neraka dengan jalan engkau memperbanyakkan sedekah. Ya, maka jikalau tidak engkau perdapat akan sebelah kurma, maka dengarkanlah perkataan yang baik-baik. Kalau umpama kita nggak sanggup bersedekah, ya kan, nggak ada harta, separuh kurma pun tak ada, maka dengarkanlah perkataan yang baik-baik, dengarkan nasihat-nasihat, karena itu juga bahagian daripada bersedekah tadi. Dan jangan malu kamu daripada memberi sedekah yang sedikit, maka bahwasanya pahalanya itu adalah banyak. Ya, jangan malu kita bersedekah yang sedikit. Ini makna kalau kita punya harta sedikit, kalau kita berikan sedekah, maka sedekah yang sedikit itu adalah sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka gemarlah oleh kita dalam bersedekah ini, karena dalam bersedekah ini dikatakan beberapa hadis tadi yang kita bacakan adalah sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, tiada kurang hartamu itu daripada sedekahmu. Maknanya adalah dengan kita memberikan sedekah, maka bukanlah sedekah itu adalah membawa kurang daripada harta, tetapi yang sesungguhnya ialah sedekah itu adalah membawa keberkahan di dalam harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi jalan menuju kepada keberkahan bagi orang-orang yang mempunyai harta adalah dengan jalan bersedekah. Dan jalan yang akan membawa orang terjerosok, terjerumus ke dalam api neraka adalah bagi orang-orang kaya yang dia ada diberikan harta oleh Allah, namun dia tidak bersedekah. Ya? Di dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannah man kana bakhila. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang ada pada dirinya kebakhilan. Ini orang bakhil. Dan bakhil ini adalah yang paling bahaya daripada bahaya. Ya? Penyebab segala-galanya itu, ya? Terutama dalam mengundang bala, terutama dalam kehinaan dalam beragama, terutama dalam sirnanya dakwah-dakwah dalam agama, maka itu bermula daripada kebakhilan-kebakhilan yang ada dalam diri umat Islam itu sendiri. Kenapa Islam tidak berkembang? Kenapa Islam tidak lagi kembali kepada fungsinya? Salah satunya adalah apabila telah muncul kebakhilan-kebakhilan di dalam diri orang Islam itu sendiri. Maka dikatakan oleh Nabi, la yadkhulul jannah man kana bakhila. Tak masuk surga, haram masuk surga bagi orang-orang kaya yang bakhil, orang-orang yang bakhil. Maka mudah-mudahan kita semua dapat menghindarkan diri kita daripada kebakhilan-kebakhilan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.